Bapak Ibu, saya akan membacakan nats yang akan menjadi bagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Joni yang terambil dari Keluaran 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Bapak Ibu boleh sambil membuka karena kita akan baca saling bertanggapan ya. Saya ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu jemaat ayatnya yang genap. Keluaran 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaunya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutup kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Baik saudara, sejenak kita tundukkan kepala, tutup mata, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, di hari pertama di tahun yang baru ini, kami rindu, kami akan mendengar, kami akan mengecap, kami akan merenungkan akan firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami rindu Roh Kudus sungguh bekerja untuk menaburkan, mengakarkan, menumbuhkan, dan membuahkan firman-Mu ke dalam hati dan hidup kami. Kami memohon melalui firman-Mu, Tuhan mengerjakan transformasi, perubahan atas pikiran dan kemauan kami. Urapi dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keterbatasan. Siapakah dia yang boleh menyampaikan firman Tuhan yang tidak bercacat, firman yang kudus dan murni. Oleh sebab itu topanglah ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan jangan tinggalkan kami saat kami merenungkan firman-Mu, tapi senantiasa ajarlah kami agar kami memahami kebenaran firman-Mu, dan Tuhan bangkitkan kemauan dalam diri kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami.
Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini adalah hari pertama di tahun yang baru, saudara. Beberapa jam yang lalu, tahun 2022 sudah berlalu. Dan sekarang kita memasuki tahun baru, tahun 2023. Pada saat-saat awal tahun seperti ini, kesadaran akan waktu itu masih, saudara, memenuhi hidup kita. Apa bedanya tadi malam dengan malam-malam sebelumnya? Sebetulnya sama. Tapi bedanya adalah kita sudah menetapkan satu waktu, satu hari, di mana itu berakhir tahun yang lama, dan kemudian memulai satu tahun yang baru. Jadi waktu di tahun yang lalu, yaitu yang lama, dan waktu di tahun yang akan menjelang, saudara. Dan pada waktu seperti itu, seringkali manusia bisa terjepit dalam dua masa, masa lalu dan juga masa depan, saudara. Yang pertama, saat mata kita menengok kepada hari-hari yang sudah berlalu, kepada tahun yang lalu, maka kalau yang muncul hal-hal yang baik yang terlintas dalam pikiran dan kenangan kita, maka kita senang mengingatnya. Kita bisa tersenyum, saudara. Tetapi sebaliknya, kalau yang terlintas adalah hal-hal yang buruk, yang membangkitkan akan sakit hati kita, kenangan yang tidak baik, saudara, maka kita bisa jengkel, kita bisa marah, kita bisa geram, kita bisa berduka cita, kita juga bisa muncul rasa bersalah, dan ujungnya sebuah penyesalan yang tiada akhirnya, yang tidak ingin kita mengingatnya. Kita menyesal kenapa kita tidak melakukannya, dan sebenarnya kita juga menyesal kenapa kita tidak melakukannya, saudara. Saudara, yang kedua, pada saat mata kita memandang kepada depan, ke depan kepada hari-hari esok di tahun yang menjelang ini, maka kita menghadapi ketidakpastian. Kita menghadapi kemungkinan, berbagai kemungkinan yang tidak bisa diperkirakan. Kita tahu banyak yang memprediksi bahwa inflasi akan tinggi dan akan jadi resesi ekonomi. Ada ancaman bencana-bencana yang besar, saudara. Dan juga suhu politik nasional akan meninggi menjelang tahun politik, yaitu tahun pemilu serentak, saudara. Sementara itu juga sudah menanti bagi kita tugas-tugas berat yang harus dihadapi. Dan beban hidup yang semakin besar, saudara, dengan keadaan seperti itu. Ada misi-misi besar dalam hidup kita yang mesti kita capai. Ada target-target pekerjaan yang harus diraih. Dan mungkin ada yang sakit penyakit yang berat, yang tidak kunjung sembuh-sembuhnya di tahun-tahun yang lalu, saudara. Dan harapan di tahun-tahun lalu yang belum juga terwujud, tetapi kita sudah memasuki tahun yang baru. Saudara, hal itu sering, kalau kita melihat hal ini, maka seringkali semuanya itu akan menghasilkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan yang tiada habis-habisnya. Bahkan, saudara, berakhir dengan keputusasaan. Saudara, kalau kita melihat bagaimana situasi dunia sekarang ini di sekitar kita, saudara, situasi dunia sekarang ini justru menambah kecemasan dan ketidakpastian bagi masa depan. Pandemi COVID-19 masih menyisakan ancaman terpapar yang mengganggu akan aktivitas produktif kita, saudara. Padahal selama hampir 3 tahun, di awal tahun 2020, sekarang awal tahun 2023, saudara, pandemi telah memporak-porandakan banyak usaha, mungkin usaha dan juga bisnis kita. Banyak PHK besar-besaran, banyak orang kehilangan akan pekerjaan. Mungkin di bulan-bulan awal masih bisa hidup melalui apa? Melalui akan pesangon. Tetapi setelah berbulan-bulan pesangon itu pun akan menipis. Saudara, dan kita melihat negara dengan ekonomi dunia yang terbesar kedua, sekaligus mitra dagang utama kita, yaitu China, saudara. Itu saat ini sedang mengalami penularan COVID besar-besaran. Sehingga orang yang dari China masuk ke negara lain harus wajib tes, ya tes PCR, saudara. Dan ini semuanya karena merupakan mitra dagang utama Indonesia. Banyak yang ekspor dan impor daripada negara itu. Maka sedikit banyak akan mempengaruhi ekonomi negara kita, saudara. Lalu kita menyaksikan perang antara Rusia dan Ukraina, saudara, masih terus berlanjut. Padahal dampaknya perang ini secara langsung, secara tidak langsung terjadi mengakibatkan krisis energi dan juga krisis pangan dunia, saudara. Hal ini menambah kesulitan dunia menuju resesi yang semakin nyata di depan mata. Ini realitas yang mesti kita hadapi tahun ini, saudara. Dan kalau kita menyaksikan perdagangan saham di bursa efek dunia belum juga menunjukkan prospek yang cerah. Saudara yang tahu, yang mengerti saham pasti mengerti bulan Desember setiap perusahaan pasti akan mengkomestik,
ngomestikin, akan usahanya supaya nampak baik, sehingga laporan akhir tahun akan menjadi baik, akan menjadi hijau. Tetapi yang terjadi justru saudara tidak menunjukkan prospek yang cerah, malah terus saudara turun dan turun. Itulah harga saham saudara. Belum lagi kalau kita melihat perang, bukan perang, Korea Utara dan Iran saudara, belum sepenuhnya mereka menghentikan uji coba nuklir mereka yang kekuatannya lebih daripada 100 kali bom Hiroshima saudara. Juga membanjirnya para imigran saudara, dari negara-negara yang sedang berkonflik, itu terus mengalir, semakin menambah beban bagi negara-negara tujuan yang memang sudah sangat susah dalam ekonomi dan keuangannya. Sementara itu kalau kita melihat iklim, pemanasan global itu mengakibatkan mencairnya es di kedua kutub bumi. Itu menyebabkan permukaan air laut naik dan mengancam tenggelamnya akan negara-negara kepulauan saudara. Dan itu mengubah ekosistem laut dan juga daratan. Saudara, maka kita lihat banjir di mana-mana. Karena satu belahan dunia banjir, belahan dunia lain mengalami kekeringan saudara. Erupsi dan juga gempa, tsunami. Itu menghiasi akan berita-berita media dunia. Maka saudara, semua peristiwa up to date ini menambah kecemasan, menambah kekhawatiran, menambah ketakutan bagi masa depan. Maka dalam situasi seperti ini, pada waktu kedua cara memandang, menengok ke belakang kita menyesal, melihat ke depan kita khawatir saudara, maka itu merupakan satu hidup yang tanpa firman Tuhan. Maka apa yang dihasilkannya kalau kita hidup seperti itu? Kita akan hidup yang tidak ada iman saudara. Padahal kita berkata dalam Roma 1 ayat 17, orang benar, orang percaya akan hidup oleh imannya. Kita ini hidup oleh iman saudara. Bukan oleh apa yang kita lihat, bukan apa yang kita rasakan, bukan oleh apa pengalaman kita, tetapi orang percaya hidup karena imannya. Maka betapa penting untuk sejak awal itu, di masa-masa awal tahun yang baru ini, di waktu kesadaran kita akan waktu itu semakin tinggi saudara ya, kita boleh memiliki iman yang membawa hidup kita menapai hari-hari di depan. Dengan iman itu kita menatap ke depan saudara, kepada hari-hari menjelang yang kita hadapi. Kita tidak tahu saudara apa yang terjadi, tetapi seberapapun sukarnya dan seberapapun besarnya hidup yang menanti di depan kita saudara, kita tidak gentar karena kita punya Allah. Kita beriman kepada Dia, Allah yang setia, Allah yang melimpah kemurahan, kasih dan besar setianya saudara, Bapa di dalam Yesus Kristus. Saudara, keadaan dilematis, terjepit antara masa lalu dan masa depan. Ini yang dihadapi Musa waktu dia memimpin umat Israel keluar daripada Mesir saudara, di Keluaran 14. Tadi kita sudah membaca bagaimana bangsa Israel memasuki satu babak yang baru, satu masa yang baru, satu tahun yang baru. Kenapa baru? Setelah 430 tahun tinggal di Mesir, diperbudak oleh Mesir, mereka siap-siap menuju kepada era yang baru. Maka Tuhan membangkitkan Musa, memimpin mereka. Jadi harapan umat melambung tinggi, kami sekarang akan masuk pada tahun yang baru. Tetapi saudara, pada waktu mereka meninggalkan Mesir, dipimpin oleh Musa, mereka sampai di mana? Mereka sampai di Laut Teberau. Mereka sampai di dalam kebuntuan, di depan laut yang bergelora, di belakang tentara Mesir yang mengejar dengan pedang lengkap, tombak yang terhunus saudara. Maju berarti bunuh diri tenggelam. Mundur berarti memberi diri dibantai pedang tentara Mesir saudara. Lalu apa yang dialami Musa? Dia biasa, seorang pemimpin, pada waktu dia memimpin dan yang dipimpin mengalami satu kesulitan, maka yang terjadi adalah Musa menghadapi 2 juta lebih manusia yang komplain kepada dia. 2 juta manusia, kenapa? Karena 2 juta manusia yang dipimpin itu, mereka memiliki pola pikir jika saja dan bagaimana jika. Saudara, cara pikir jika saja dan bagaimana jika itu adalah merupakan satu pola pikir yang sering kali menghinggapi ketika manusia mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Waktu mengalami penghimpitan, maka seringkali kita berpikir jika saja dan kemudian juga berpikir bagaimana jika. Keluaran 14 ayat 9 sampai dengan 12 mencatat cara pikir ini yang dialami oleh umat Israel pada waktu menghadapi situasi yang terhimpit seperti ini. Mereka berpikir, jika saja Musa tidak membawa kita keluar dari Mesir, wah pasti saat ini kita bisa duduk-duduk makan di ladang-ladang Mesir. Jika saja kita tidak menuruti perintah Musa pemimpin kita itu, saat ini kita masih bisa hidup tenang, sentosa,
tentram. Tidak seperti ini, kami takut menghadapi pedang pasukan Mesir. Jika saja kita tolak Musa, maka kita tidak perlu ketakutan seperti ini. Jika saja. Berapa banyak kita saudara menghadapi kesulitan. Kita punya pola pikir jika saja. Lalu kemudian, waktu kita melihat ke depan, maka mereka berpikir, bagaimana jika tentara Mesir menangkap kita? Bagaimana jika kalau kita maju terus kita kecemplung ke laut dan tenggelam? Kalau kita bagaimana jika kita lari ke padang gurun, kita mati kepanasan, kehausan, kelaparan? Saudara, bagaimana jika kita ketangkap? Kalau tidak dibunuh, mungkin kita kembali diperbudak, tetapi dengan beban yang lebih berat, dengan hukuman yang lebih berat, saudara. Bagaimana jika? Bukankah sering kali kita demikian, saudara? Waktu kita dihimpit tragedi, kesulitan besar, kita pikir bagaimana jika nanti ke depan? Bagaimana hari esok? Bagaimana jika, saudara? Saudara, dua pola pikir ini memang pola pikir umum yang dilakukan manusia yang tidak beriman pada waktu mengalami himpitan tragedi dalam hidup. Saudara, bagaimana Musa menghadapi 2 juta lebih jemaatnya yang begitu tidak beriman, saudara. Maka di sini kita belajar dari Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang ditempa oleh Tuhan. Dia pada waktu dia masih muda, lalu kemudian ditempa 40 tahun oleh Tuhan. Waktu muda dia mendapat pendidikan yang paling tinggi. Dia punya leadership yang kuat, tetapi dia tidak sabaran. Tapi kemudian Tuhan membentuk dia sampai dia mengatakan I'm nothing. Dia berkata I'm something. Saya something karena saya mendapat pendidikan yang paling tinggi. Saya adalah pangeran Mesir, tapi kemudian Tuhan tidak mau pakai dia. Dia dibentuk sampai mengatakan I'm nothing. Ketika dia di padang gurun, semua ilmunya tidak bisa sudah dipakai. Dia tidak bisa memakai semua ilmunya itu untuk mengajar domba dan kambing yang dia gembalakan. Tapi kemudian pada waktu dia sudah I'm nothing, dia kemudian bisa berkata God something, God is everything. Baru Tuhan mau pakai dia, saudara. Setelah 4 tahun dia dibentuk Tuhan sampai mengatakan I'm nothing, saya tidak ada apa-apanya. Dia merendahkan diri, baru Tuhan pakai dia, saudara. Sehingga dia berkata Allah everything, God is everything. Maka Musa sekarang menjadi pemimpin jemaat yang berhati sangat luas, yang berhati bijak, dan yang beriman kuat kepada Tuhan, saudara. Kita sering mendengar ajaran seperti ini. Kalau kita itu ikut Tuhan, maka pasti hidup kita akan lancar. Pasti kita akan sehat, pasti kita akan diberkati dengan melimpahnya. Betulkah demikian? Kalau ikut Tuhan, pasti kita tidak akan menemui jalan buntu dalam hidup ini. Benarkah demikian, saudara? Saya mau mengatakan ya, tetapi dengan berat hati dan jujur. Saya katakan itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Bukan ajaran Alkitab. Menjadi orang Kristen harus berani dan siap jika Tuhan memimpin kita menuju kegelapan dan kesulitan hidup. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia adalah satu-satunya manusia yang seluruh hidupnya melaksanakan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan memimpin dia kepada jalan salib ke Bukit Golgota. Saudara, bangsa Israel pada zaman Musa, mereka telah hidup di Mesir sepanjang hidup mereka. 430 tahun, saudara. Tidak ada seorang pun yang tidak dibesarkan Mesir. Jadi lifestyle mereka adalah lifestyle Mesir, saudara. Lifestyle, kalau zaman sekarang lifestyle sekuler. Karena sekuler negara superpower pada masa itu. Pusat budaya, pusat pendidikan, pusat bisnis. Itu adalah Mesir zaman itu. Jadi gaya hidup mereka adalah gaya hidup Mesir sampai ke akar-akarnya, saudara. Jadi Mesir telah menjadi kebiasaan mereka. Jadi tanda di telinga, zaman itu tanda di telinga adalah tanda daripada orang kafir. Juga meracah tubuh. Banyak sekarang orang Kristen yang tanpa sadar mereka mencacah tubuhnya dengan bangga. Mentato tubuhnya. Ada tato di sini, ada di lengan, ada di kaki. Padahal Alkitab Perjanjian Lama mengatakan jangan kau merajah tubuhmu. Itu satu kekejian bagi Tuhan, saudara. Saudara, sayang sekali mungkin tidak pernah diajarkan di atas mimbar bahwa mentato itu suatu dosa. Karena tubuhmu adalah bait kudus. Apakah Allah senang, saudara? Kita meraja, menggambar-gambari akan tubuh yang adalah merupakan bait dari para roh kudus. Saudara, saya punya teman. Waktu itu dia banyak tato pada tubuhnya. Maka setelah dia berdebat, dihapus itu. Tetapi tetap menimbulkan bekas, saudara. Tapi dia mengatakan biarlah, aku mau untuk mentaati firman Tuhan. Maka ajarkan kepada anak-anakmu sebelum terlanjur, jangan sekali-sekali meraja tubuh, yaitu mentato tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang sudah terlanjur bertobatlah kepada Tuhan, karena sudah berarti tidak melaksanakan perintah Tuhan dan mungkin kesalahan kami yang tidak pernah mengajarkan
dari atas mimbar. Tapi saudara bisa belajar membaca Alkitab. Saudara. Alkitab tidak pernah dibatalkan, Taurat tidak pernah dibatalkan, tetapi digenapi oleh kedatangan Tuhan. Saudara. Bangsa Israel punya gaya hidup yang demikian. Mesir gaya hidup sekuler sudah sampai ke akarnya 430 tahun. Oleh sebab itu Allah ingin mengajar umatnya sebuah lifestyle yang baru. Sebuah gaya hidup yang baru di tahun yang baru. Oleh sebab itulah Allah membawa mereka ke Laut Tebrau, kepada jalan yang buntu. Siapa yang memimpin mereka menuju ke Laut Tebrau, saudara? Siapa saudara yang memimpin? Itu bukan siapa-siapa, tetapi justru yang memimpin Tuhan Allah sendiri. Dikatakan ayat 18 dari Keluaran 13. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Jadi bangsa Israel langsung dituntun menuju ke jalan buntu, kepada keadaan langsung terjepit. Siapa yang tuntun mereka? Sekali lagi Tuhan Allah. Jadi keadaan sulit, keadaan genting yang mereka hadapi bukanlah suatu ketidaksengajaan, bukan akibat salah perhitungan, bukan akibat Musa pimpinnya salah, saudara, salah jalan atau tersesat jalan. Tetapi Allah sendiri yang pimpin. Karena Allah tahu umatnya perlu belajar suatu pelajaran berharga. Dan itu mereka perlu pelajari sejak dini di dalam perjalanan hari-hari di masa yang baru itu, saudara. Dan bagaimana Tuhan menuntun mereka? Saudara, jawabannya kita dapatkan di dalam Keluaran 13, 21 sampai 22, saudara. Saudara, sangat ajaib, sangat unik. Kita tidak pernah mengalami seperti itu. Tidak pernah ada satu bangsa yang pernah mengalami pimpinan dan tuntunan Tuhan seperti umat pilihan, yaitu Israel, saudara. Kadang-kala pada waktu kita bergumul mencari kehendak Tuhan, mencari pimpinan Tuhan, kita berusaha sangat keras. Kita merendahkan diri, kita berdoa, kita berpuasa itu pun, saudara. Kita tetap, saudara, terus bergumul untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupku. Tetapi bangsa Israel, mereka tidak perlu usaha seperti itu. Bagaimana tidak? Karena mereka selalu sertai Tuhan siang malam dengan apa? Pada waktu siang tiang api, waktu malam siang tiang awan, malam tiang api, saudara. Betapa mudahnya mereka mengetahui kehendak dan pimpinan Tuhan. Saat tiang awan bergerak maju, mereka maju. Tiang awan berhenti, mereka berhenti. Berhenti berapa hari, mereka juga berhenti. Lalu mundur, ke kanan, ke kiri. Tidak perlu saudara susah-susah menafsirkan. Hanya mengikuti saja. Siang malam mereka saudara dijagai Tuhan. Siang malam mereka yang mereka perlu lakukan hanya melihat ke atas. Ke atas tiang awan, tiang api. Di situ hadirat Tuhan sungguh nyata. Ini ajaib luar biasa sekali, saudara. Saudara, bukankah ini luar biasa, saudara? Untuk mengetahui pimpinan Tuhan mereka tidak perlu pertanyaan, tidak perlu pertimbangan. Nah, saudara, tiang awan dan tiang api itu di waktu siang dan di waktu malam yang langsung menuntun mereka menuju ke mana? Menuju ke Laut Tebrau, saudara. Mereka pergi ke situ dan mereka berhenti di situ. Tetapi kenapa di situ? Kalau Allah pimpin, kenapa Allah menahan mereka di tempat yang sempit, di tempat yang tidak strategis sama sekali, saudara? Maka Keluaran 14 ayat 2 sampai 4 memberikan kepada kita sebuah jawaban, saudara. Sebelum keluar, saudara, orang-orang Ibrani tinggal di daerah Goshen, saudara, di sebuah daerah yang bernama Ramses. Nah, lalu pada saat keluar, Tuhan memimpin mereka keluarnya dari selatan, saudara, di Etam. Maka disitulah mereka berkemah, lalu Tuhan Allah berfirman kepada Musa, pergilah ke arah Baal Zephon. Apa itu Baal Zephon? Berarti dengan kala ini begini kalau bahasa kita. Mundur Musa, tempuh kembali jalan yang telah kamu tempuh sebelumnya, menuju ke arah Baal Zephon. Itu ke arah Laut Tebrau. Maka apa yang disebut Baal Zephon? Baal Zephon itu suatu tempat yang buntu. Di utara, dinding-dinding batu yang raksasa, saudara. Di selatan, saudara, itu adalah padang gurun. Ya. Di barat itu adalah terdapat Ramses, yaitu Goshen. Ya, dari sana mereka datang, dan tentu saja mereka tidak bisa ke situ karena tentara Mesir mengejar mereka situ. Lalu di sebelah timur, ini timur ya, kalau ini utara, selatan, barat, timur. Ya, saudara ya. Kalau ini timur, utara, barat, selatan. Saudara tahu arah mata angin. Maka di depan mereka timur, laut yang bergelora. Laut Tebrau yang bergelora, saudara. Itu kita bisa bayangkan, saudara, tempat seperti apa yang mereka injak. Mata mereka 2 juta orang ini memandang laut yang bergelora, saudara. Di kanan kiri padang gurun dan batu yang hampir tegak, yang tidak mungkin didaki. Di belakang tentara Mesir mengejar dengan kereta perangnya, dengan pedang, dengan tombak, saudara. Saudara, dapat dikatakan, maka bagaimana mereka, saudara? Buntu, tidak ada jalan lain.
Lalu ayat 10 mencatat bagaimana kondisi daripada orang Israel itu. Dikatakan ayat 10, Kejadian Keluaran 14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Pasti nampak, karena pasti kepulan-kepulan sudah, itu daerah padang gurun ya, itu kepulan-kepulan daripada debu-debunya, kelihatan sudah. Maka orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Orang Israel bukan hanya ketakutan, tetapi sangat ketakutan. Atau dapat dikatakan mereka ketakutannya setengah mati melihat tentara Mesir yang mengejar dengan cepat. Pasti itu desir gitu. Ya, rasanya hatinya seperti di pisau sir begitu. Takutnya luar biasa karena mereka mengenal siapa itu tentara Mesir. Mereka sangat mengenal karena itu negara superpower yang punya kekuatan militer yang terhebat pada masa itu. Dan bagaimana kekejaman mereka pada waktu memperbudak mereka. Dan kemudian dikatakan di ayat yang ke-13 dan ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saya perhatikan kalimat ini sudah, ini adalah pertama kali orang-orang Israel secara bersama-sama berseru-seru kepada Tuhan. Jadi kita tidak tahu apa yang mereka serukan, karena Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Tetapi yang kita bisa pelajari, setelah mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan nampaknya Tuhan tidak menjawab apa-apa, maka mereka mulai mencari orang yang bisa dipersalahkan. Siapa saudara yang bisa dikambing hitamkan? Siapa saudara? Siapa? Pemimpin mereka Musa. Biasa saudara, Musa yang dijadikan akan kambing hitamnya. Ya, ayat 11 dan 12 di Keluaran 14 dikatakan demikian saudara. Alkitab mencatat, dan mereka itu adalah orang-orang Israel, berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Dengan kata lain, mereka mau berkata lebih baik kami menjadi budak yang aman daripada orang merdeka tapi keadaan bahaya. Saudara tahu, keluaran dari Mesir selalu itu menjadi satu ilustrasi Tuhan mengeluarkan kita daripada perbudakan dosa. Tetapi banyak orang yang suka hidup dalam dosa. Jadi artinya kalau kita terjemahkan di dalam bahasa kita, banyak orang yang lebih suka dalam dosa tetapi hidupnya makmur, hidupnya rasanya aman dalam tanda kutip daripada hidup lepas daripada dosa tapi hidupnya penuh dengan pergumulan. Banyak orang memilih itu adalah gambaran daripada orang berdosa, saudara. Orang-orang Israel itu. Nah, memang secara manusia pengalaman terjepit seperti itu adalah situasi yang mengerikan, situasi yang menakutkan, saudara. Karena hidup mati ada di situ, saudara. Dan bagaimana Musa yang mendapatkan komplain seperti itu disalah-salahin dijadikan kambing hitam, saudara. Padahal Musa menerima wahyu Tuhan. Dia melakukan itu. Dia sampaikan kepada umat Israel. Tapi saudara, bagaimana respon Musa? Kita perhatikan respon Musa. Keluaran 14 ayat 13 dikatakan, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Hari ini kepadamu. Bukan hari yang lain, bukan nanti. Tapi hari ini. Dan Musa mengatakan janganlah takut. Saudara, apa yang paling dibutuhkan orang yang sedang dalam ketakutan setengah mati? Yaitu jangan takut. Maka pada waktu Yesus sudah bersama murid-muridnya di dalam kapal. Dan kapal begitu goyang seperti mau tenggelam. Maka Tuhan pertama-tama menenangkan dulu dan berkatakan jangan takut. Waktu murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Murid-murid ketakutan, Yesus mengatakan jangan takut. Waktu Yesus sudah dia bangkit dan tiba-tiba dia menampakkan diri di dalam ruangan tertutup, Tuhan mengatakan jangan takut. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, itu yang paling dibutuhkan, saudara. Musa tahu dan Tuhan tahu. Dia berfirman melalui Musa, jangan takut. Saudara, kalau kita berada di awal tahun 2023, ada banyak prediksi, semakin kita melihat berita, karena berita yang bisa disampaikan, berita dunia yang bisa dijual, itu ada berita yang menakutkan. Bukan kabar baik, kabar buruk, saudara. Kalau kabar baik tidak laku, orang tidak lihat berita, orang selalu lihat kabarnya buruk. Seringkali orang menggosipkan bukan gosip yang baik, tapi ketika hal yang buruk itu yang digosipkan. Kita jangan ikut-ikutan sebagai umat Tuhan. Karena kita pemberita kabar apa? Kabar baik.
Seharusnya kita memberitakan kabar baik, saudara, bukan kabar yang buruk. Seharusnya kita, saudara, mendengar kabar yang baik, bukan kabar buruk. Dari mimbar ini, kita menyampaikan berita kabar baik daripada Tuhan. Di luar mimbar ini, saudara, buka TV, buka internet, kabar buruk semuanya, saudara, yang seringkali itu menjadi konsumsi setiap hari bagi kita. Tetapi firman Tuhan adalah kabar baik. Maka Musa berkata, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu pada hari ini. Saudara, Allah selalu menolong orang yang sadar dirinya tidak berdaya. Dia tidak menolong orang yang merasa dirinya dapat menolong dirinya sendiri, saudara. Mari sejak di awal tahun yang baru ini, kita boleh berdiri tegap, jangan takut karena kita punya Allah yang sangat mengasihi kita. Lalu bagaimana caranya Tuhan menolong, saudara? Bagaimana, saudara? Kita boleh perhatikan, saudara. Bagaimana Tuhan menolong? Yang pertama, Tuhan menyuruh Musa berangkat. Karena Tuhan yang memimpin mereka, maka Tuhan mengatakan lanjutkan. Teruskan. Jangan takut terhadap halangan. Jangan takut terhadap rintangan itu, laut itu. Aku yang menciptakan. Aku bisa mengatur segala sesuatunya. Maka Tuhan menyuruh Musa berangkat. Dan artinya melangkah ke depan. Maju ke depan, itu langkah iman. Saudara, Tuhan tidak akan bekerja kecuali kita berani melangkahkan kaki kita. Saudara. Berani kita melangkahkan iman. Jika kita tidak berani melangkah dengan iman, maka kita tidak akan melihat keselamatan, keajaiban, berkat, karunia Tuhan itu diberikan. Saudara. Maka melangkah dengan iman, saudara. Dan Musa taat. Dan ini memang membutuhkan iman yang besar. Tetapi justru hidup dengan iman itu menghasilkan pengharapan yang besar. Saudara mau punya pengharapan besar di tahun 2023? Terlepas daripada berbagai macam berita yang membayanginya, berimanlah kepada Tuhan, saudara. Maka saudara akan menerima pengharapan yang besar. Karena iman adalah dasar daripada pengharapan. Itu kitab Ibrani. Iman dasar daripada pengharapan. Pengharapan dibangun di atas dasar iman, saudara. Lalu yang kedua, Tuhan memindahkan awan dari depan ke belakang mereka. Mula-mula awan itu sudah ada di depan bangsa Israel, lalu pindahkan ke belakang. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah sekarang berada di depan tentara Mesir, menghalangi pandangan tentara Mesir, dan sebaliknya itu juga menghalangi pandangan orang Israel terhadap tentara Mesir, saudara. Supaya apa? Supaya orang Ibrani tidak lagi melihat ke belakang, tidak lagi melihat persoalannya, tidak melihat lagi akan kesulitannya, sehingga mereka menjadi gemetar dan ketakutan. Jadi awan itu memisahkan mereka dari Mesir, sehingga mereka tidak bisa mendengarkan suara orang-orang Mesir, tetapi mereka bisa mendengarkan suara Allah. Saudara, awan itu diberikan oleh Tuhan, dipindahkan supaya orang-orang Israel bisa mendengarkan dengan jelas suara Allah. Saudara, waktu kita sedang dalam pergumulan, seringkali persoalan itu, masalah itu memenuhi batin kita, memenuhi pendengaran kita. Kita hanya mendengar, saudara, kesulitan itu, sehingga kita tidak bisa melihat suara Allah. Tuhan tidak mau demikian. Maka Tuhan mau halangi itu, suara-suara yang menakutkan itu. Tetapi supaya kita mendengarkan suara Allah. Kalau sudah mengalami kesulitan apapun itu, jadilah tenang, saudara, untuk mendengar suara Allah. Paulus mengatakan kepada Timotius, dia mengatakan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa seringkali kita tidak bisa berdoa? Kita tidak tahu apa yang harus kita katakan. Kita tidak tahu sudah berdoa. Kenapa? Karena hati kita tidak tenang. Tuhan tahu, maka Paulus menari nasihat, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, doa yang paling susah apa? Bapak tokoh gereja mengatakan, kalau tidak salah Calvin, Yohanes Calvin atau Agustinus, yang paling sukar untuk berdoa itu adalah persiapan berdoa. Persiapan berdoa itu susah. Pada waktu kita tidak bersiap, kita waktu doa melayang sana, melayang sini, melayang sini. Maka dia mengatakan, ketika aku tidak bisa punya persiapan, maka aku akan menyanyi, memuji Tuhan. Aku akan baca kitab suci sampai aku siap. Sampai sungguh aku berada di hadirat Allah, sampai sungguh Allah menjadi pusat fokusku, baru aku bisa berdoa. Berdoa yang seturut dengan hati yang dipimpin Tuhan. Maka doa itu doa yang penuh kuasa. Saudara, maka persiapan doa itu tidak mudah. Justru yang paling penting adalah persiapan doa. Maka saya rindu, saudara, itu mendidik kita, mengajar, berlatih kita dengan apa? Melalui kebaktian doa Rabu. Kita doa bersama-sama. Melatih kita bagaimana kita mempersiapkan hati kita berdoa secara bersama-sama. Saya rindu jemaat GKI Citra Garim menjadi jemaat yang berdoa bersama dalam rumah Allah, saudara.
Tuhan Yesus dia bisa berdoa di mana-mana. Tapi dia punya satu tempat khusus yang diajak murid-muridnya berdoa, Taman Getsemani. Sehingga dia menghadapi akan Getsemani tidak sendirian. Menghadapi akan menanggung dosa saudara tidak sendirian. Dia ada satu tempat Getsemani. Sehingga murid-muridnya diajak bersama-sama berdoa di situ saudara. Mari jadikan gereja ini sebagai taman Getsemani bagi kita. Tempat kita menumpahkan segala pergumulan kita. Tempat kita melihat, menyaksikan kuasa Tuhan. Karena Tuhan digenapi dalam kehidupan kita saudara. Saya menyaksikan selama pelayanan saya begitu banyak mujizat yang terjadi melalui kuasa doa. Doa bersama-sama saudara. Banyak kesaksian saudara. Mari, saya rindu sekali, saya sangat sedih karena begitu sedikit sekali dari jemaat kita yang punya kerinduan berdoa. Tidak ada kuasa kalau tidak ada doa saudara. Tidak ada kuasa, tidak ada suatu kemenangan kekuatan rohani. Kita ini sedang di dalam satu hal yang rohani. Tidak akan banyak jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh akan mengalami kuasa Tuhan kecuali Tuhan sudah menggerakkan banyak jemaat berdoa. Baru di situ Tuhan akan berkarya, Tuhan akan memberikan anugerahnya. Saudara, Tuhan memindahkan awan dari depan ke belakang. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus kepada Dia mendengarkan suara Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Yang terjadi Tuhan membuka jalan melalui rintangan laut yang ada. Masalah itu saudara, persoalan itu Tuhan mampu untuk buka. Lautan itu dijadikan kering sehingga airnya ke kanan kiri saudara menjadi tembok yang membentengi mereka. Ini satu mujizat karena melawan gravitasi, melawan apapun saudara ya. Ini melawan hukum-hukum alam. Maka umat Israel bisa lewat di tanah yang seperti tanah yang kering saudara. Dan kemudian bukan itu saja, tapi Tuhan membuat kacau balau orang-orang Mesir saudara. Keretanya berjalannya berat, rodanya jadi berat pelambat saudara. Ancaman bahaya itu dihancurkan oleh Tuhan saudara. Kesulitan Tuhan hancurkan saudara. Saudara, terakhir saudara, pelajaran apa yang bisa kita petik daripada perikop hari ini saudara? Di awal tahun baru ini. Yang pertama saudara, pelajaran yang pertama. Saudara, kesempatan selalu tersedia pada saat kita patuh firman Tuhan. Tidak perlu khawatir saudara tentang berbagai macam prediksi di tahun ini. Terhadap usahamu, terhadap pekerjaanmu. Tetapi saudara, patuhlah pada firman Tuhan. Maka yang langkah pertama, ambil langkah pertama mematuhi firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Kita berada di hari pertama di tahun baru. Berada pada minggu pertama dari 52 minggu. Maka mari kita membuka satu lembaran yang baru. Lembaran untuk kita jangan bolong-bolong ibadah. Lembaran untuk kita jangan sampai kita tidak mentaati firman Tuhan. Sehingga nanti di akhir tahun kita ketika mereview kembali, kita akan bersyukur karena Tuhan pimpin kita dimampukan untuk mentaati sepenuhnya firman Tuhan. Mungkin yang tahun lalu sudah kita begitu banyak bolong-bolong, begitu banyak kita melakukan satu kesalahan, kita tidak mentaati firman Tuhan. Mari kita mintakan pengampunan kepada Tuhan. Tapi di depan ini, sejak hari ini, kesempatan semuanya sama. Lembaran yang baru Tuhan berikan kepada saudara. Bagaimana saudara mengambilnya? Bagaimana saudara mengisi lembaran hidupmu? Apa dengan coretan-coretan penuh dosa? Atau saudara memenuhinya dengan gambaran? Gambaran-gambaran yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menjadi berkat bagi banyak orang. Gambaran bahwa saudara mengasihi Tuhan. Mengasihi sama. Mengasihi gerejanya saudara. Ada pada saudara. Yang kedua saudara. Kesempatan seringkali muncul saudara. Di tempat-tempat yang menghimpit. Untuk apa? Untuk mematahkan kebiasaan kita yang buruk. Saudara, mengapa Allah menyiapkan Baal Zephon untuk umat Israel? Untuk memasuki tahun yang baru. Dan mengapa? Kadang-kala Allah menyiapkan Baal Zephon untuk menghimpit kita saudara. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah menawan kita selama tahun-tahun yang lampau. Mungkin kita diberikan sakit penyakit, kita diberikan belajar, kita dihajar oleh Tuhan, tetapi tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan menghajar itu yang dikasihinya. Tuhan menghajar bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memberikan pelajaran bagi kita. Karena Dia tidak ingin kita binasa. Saudara, mari saudara jadikan tahun ini satu tahun kesempatan untuk kita. Tidak perlu kita mengalami Baal Zephon daripada Tuhan. Tidak perlu ketakutannya seperti itu. Tetapi dengan kesadaran. Kita mengatakan Tuhan, aku mengubah hidupku. Kalau selama ini omonganku terlalu lancang sehingga di rumah semua orang tidak tahan terhadap aku. Ampuni saya mau berubah. Kalau selama ini kita terlalu mudah saudara menimbulkan pertengkaran dengan suami dengan istri. Kalau selama ini kita mudah sekali memukul anak-anak. Kalau selama ini kita mudah sekali untuk tidak mentaati orang tua kita saudara. Mari saudara kita ubah sejak di awal tahun baru ini saudara.
Jangan tunggu sampai Tuhan berikan balsefon. Jangan sampai engkau mengalami ketakutan, kesulitan. Jalan yang buntu, jalan ditutup oleh Tuhan. Baru engkau berteriak, tetapi sudah banyak kerusakan yang terjadi. Jangan tunggu sampai kerusakan. Mari kita berubah. Mari kita saudara mengawali tahun yang baru ini. Dengan Tuhan, aku mau berubah. Aku mau saudara. Aku mau mentaati firman-Mu. Aku menjadi orang yang Tuhan ubah hatinya menjadi hati yang baru. Memasuki tahun yang baru ini. Yang ketiga saudara. Pada saat kita terkepung di segala arah, segala jalan buntu, maka satu-satunya kesempatan pertolongan adalah memandang ke atas kepada Allah. Selalu ada kesempatan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan akan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara. Selalu ada jalan. Tidak pernah jalan kepada Allah itu buntu. Doa adalah bukan jalan tol langsung kepada Tuhan. Tidak perlu melalui imam, tidak melalui pendeta. Tapi sudah diberikan kesempatan bagi anak Tuhan. Bisa langsung menyapa dia sebagai Bapa. Yang keempat saudara. Apabila Tuhan tidak dimuliakan, maka kita harus membiarkan dia yang berperang. Biarlah dia yang saudara kehendaknya terjadi. Bukan kehendak kita. Maka yang perlu kita lakukan, hancurkan ego kita, remukan ego kita. Yang menghalangi kita seringkali ego kita. Saudara. Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak merendahkan diri, maka dia tidak bisa, dia akan direndahkan. Saudara. Kalau dia meninggikan diri akan direndahkan. Yang merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan. Maka hancurkan ego. Maka saya percaya urusan apapun dalam rumah tanggamu akan selesai. Jika masing-masing suami istri mereka meremukkan egonya, tapi mencari kehendak Tuhan. Amsal mengatakan, Amsal 3:6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang terakhir saudara, laut Tebrau terbuka dan tertutup saat Tuhan perintahkan. Persoalan itu Tuhan bisa pakai menutup jalan hidup kita. Tetapi Tuhan juga bisa angkat. Bisa angkat saudara. Untuk apa? Untuk kemudian memberikan kepada kita saudara satu kelepasan, satu kelegaan. Persoalan yang menghalangi kita dapat Tuhan ubah justru menjadi berkat, menjadi kesempatan memberi pertolongan dan berkat daripada Tuhan. Laut Tebrau yang menjadi penghalang umat Israel bisa Tuhan pakai justru untuk menghancurkan tentara Mesir. Pada waktu mereka datang kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan perintahkan. Saudara jangan takut rintangan halangan yang menghadang dalam kehidupanmu. Entah itu sakit penyakit. Entah itu dalam usaha. Asalkan saudara taat perintah Tuhan. Patuh perintah Tuhan. Asalkan itu bukan karena dosamu. Saudara tidak bertakut. Bahkan kalau ada tembok di depanmu. Kalau itu kehendak Tuhan saudara tabrak. Saudara tidak akan apa-apa. Tembok itu yang akan rubuh. Kalau itu memang kehendak Tuhan. Saudara. Tapi jangan sekali-sekali kalau karena itu dosamu. Saudara tumbuk. Saudara yang akan hancur. Jadi yang penting adalah bagaimana mentaati perintah Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak. Sisanya Tuhan yang akan bertindak. Tugas kita mentaati firman Tuhan. Mari saudara kita punya kesempatan yang sama di hari pertama ini. Masih ada 365 hari. Masih ada 52 minggu. Mari kita belajar taat firman Tuhan. Saudara akan menyaksikan hidup saudara tahun ini akan berubah. Akan berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Maukah saudara? Maukah saudara? Tuhan akan memberkati. Akan menyertai saudara. Mari kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Bapa kami bersyukur karena di awal tahun ini. Sejak kami membawa hidup kami memasuki tahun 2023. Kami bersyukur karena ada berapa banyak orang yang Tuhan tidak izinkan masuk tahun 2023. Kalau Tuhan masih memberikan pada kami kesempatan untuk memasuki satu tahun yang baru. Sungguh Tuhan kami mau belajar untuk taat. Untuk patuh akan perintah-Mu. Ampuni di masa-masa lalu, tahun-tahun yang sudah berlalu, jikalau kami seringkali gagal mentaati perintah Tuhan, seringkali kami melakukan banyak kesalahan dan dosa. Bila itu Tuhan kami mau bawa di hadapan-Mu, kami akui Tuhan hapuskan, jangan kau ingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan kami. Tapi bila Tuhan bawa kami masuk tahun ini dengan meletakkan iman kami di bawah kaki salib Tuhan, di dalam Tuhan, sehingga kami mampu menapai hari-hari kami dengan iman kepada Engkau ya Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan yang berani komitmen mereka dalam hati mereka. Tuhan teguhkan mereka. Tuhan berikan anugerah-Mu secara khusus bagi orang-orang yang mau berjanji Tuhan. Aku akan membuka lembaran yang baru. Aku mau berubah menjadi lebih baik. Aku mau menjadi berkat dari perkataanku, tindakanku, pikiranku kepada orang-orang yang aku jumpai. Terutama orang-orang seisi rumahku. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami. Demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.